Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu bapak, alhamdulillah kita pagi ini kembali hadir untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an. Kita niatkan ini mencapai ilmu yang manfaat yang mendatangkan kebaikan keberkahan untuk kita. Dan tentunya kita Amin. mohon Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Amin. rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-38 8. 38 ya. Kita tuntaskan berarti 38 dan 39. Cuma yang 39-nya nanti challenge tersendiri untuk diterjemahkan. Baik, kita akan tilawah terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39. A'udzu billahi Minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, kita akan awali terjemah dengan ayat yang ke-38, diawali dengan kata yang cetak hitam yang merupakan kata yang sudah diulang dari ayat sebelumnya. Pertama adalah qulna. Ya, qulna, kami berkata. Kami berkata. Qulna, kami berkata. Qultu, saya berkata. Qulta, kau berkata. Jadi kalau misalkan akhirana itu kami. Qulna, kami berkata. Ihbitu. Jadi bacanya hamzahnya kasroh. Jadi tidak ahbitu karena itu bukan fathah tapi tanda hamzah wasal. Jadi dibacanya ihbitu. Ihbitu artinya kalian turunlah. Minha, darinya, dari surga. Jami'an, semuanya. Jami'an, semuanya. Fa, maka, kemudian itu artinya kalian. Minni, dariku. Min, dari, kemudian ya-nya ya mutakalim, artinya aku. Minni, dariku. Hudan, petunjuk. Fa, maka, man, siapa saja. Man, siapa saja. Huda, petunjuk, ya aku. Jadi hudaya, petunjukku. Huda, petunjuk, ya aku. Jadi hudaya, petunjukku. Fa, maka, la, tidak. Ya, la, tidak. Ala, atas, him, mereka. Wa, dan la, tidak, hum, mereka. Nah, itu yang hitam-hitamnya. Sedangkan yang merahnya ada imma. Imma, adapun. Imma artinya adapun. Imma, adapun. Kemudian ya tia itu datang. Ya tia itu datang ditambahkan dengan nun tasydid taukid. Jadi ya tiana akan benar-benar datang. Akan benar-benar datang. Akan benar datang. Pak Imron WA katanya sulit masuk join. Apa ada kendala ya?
Coba Pak Mazhar ya. Pak Imran barusan WA sulit masuk katanya. Ya pakai link yang baru tuh. Ntar tak WA dia. Saya sulit masuk. Kenapa sulit ya? Ini pakai link yang Mungkin baru dia. mungkin Di linknya grup yang kemarin, Ustaz. saya sulit masuk via laptop, beliau katakannya via laptop. Pak Imran pakai laptop jadi agak ini. Pakai link Harusnya yang sama baru. aja. Baik, ya kita lanjut. Ya tia itu artinya akan datang ditambah nun taukid. Jadi nun taukid itu menguatkan, meneguhkan. Ya tiana benar-benar akan datang. Ya. Ya tiana benar-benar datang. Boleh akan atau dalam bahasa yang umum ya tiana benar-benar datang. Benar-benar datang. Ya tiana benar-benar datang. Tabi'a mengikuti. Tabi'a itu fi'il madhi ya. Pola a tabi'a. Dari kata tabi'a ada istilah muncul kata tabi'in. Tabi'in artinya orang-orang yang mengikuti jejak sahabat. Mengikuti jejak para sahabat disebut dengan tabi'in. Jadi Tabiat. generasi kalau tabiat itu artinya ya, tabiat itu adalah karakter yang melekat yang ikut dengan orang tersebut. Jadi Mengikuti orang tersebut. Ya, jadi dalam hal ini ketika orang punya sifat A, B, C maka itu melekat dengan orangnya. Maka disebut dengan tabiat, ikut dengan orang. Makanya jadi tabiat. Tabiat mengikuti. Tabiat mengikuti. Khaufun takut ya. Atau ketakutan. Fala maka tidak ada khaufun ketakutan atau rasa takut. Khaufun ketakutan, khawatir atau rasa takut. Yahzanun mereka bersedih. Yahzanun mereka bersedih. Nah, merekanya dari mana? Ini rumusnya setiap kata fiil khususnya ya fiil khususnya fiil mudhari berawalan ya berakhiran nun seperti yahzanun itu maka fa'ilnya atau subjeknya mereka. Senantiasa begitu. Jadi subjeknya fa'ilnya mereka. Jadi yahzanun artinya mereka bersedih. Yahzanun mereka bersedih. Imma adapun ya tiana benar-benar datang tabi'a mengikuti khaufun rasa takut atau khawatir yahzanun mereka bersedih. Baik, kita akan uraikan ya tahap yang ketiga. Tahap pertama menerjemahkan yang hitam, tahap kedua terjemah yang merah, ketiga digabungkan dirangkaikan satu ayat. Ya, sama-sama kulna kami berkata ihbitu Itu Karena kami telah ada turunlah kalian turunlah semuanya. Maka darinya kalian ini maka iman Jami'ah semuanya. Adapun Yanaku tunjuk akan benar-benar datang kepada kalian ini dariku dan petunjuk paman maka siapa Nabi mengikuti hudai petunjukku maka tidak mungkin alaihim atas mereka dan tidak mereka yahsanun mereka bersedih hati. baik. Berikutnya diuraikan satu persatu ya. Silakan Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulna kami telah berkata ihbitu turunlah kalian minha darinya jami'a semuanya. Fa imma maka adapun ya'tiyana sungguh datang kepada kalian, benar-benar datang kepada kalian, minni dariku hudan petunjuk, fa maka man orang yang tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, fala maka tidak khaufun
merasa takut alaihim atas mereka, wala dan tidak hum mereka yahzanun mereka bersedih hati. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna, kami berkata, ikhbitu, kalian turunlah, minha, darinya jami'an semuanya. Maka imma, adapun ya tianna, akan benar-benar datang kepada kalian mini, dariku hudan petunjuk, paman maka siapa yang tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, fala maka tidaklah khaifun ketakutan alaihim atasnya, wala dan tidaklah hum mereka yahzanun mereka bersedih. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu. Qulna kami berkata, ibitu, turunlah kalian, minha, darinya, jami'an, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum, fa maka imma, adapun ya'tiyannakum, benar-benar datang pada kalian, minni, darinya, udah petunjuk, faman maka paman tabi'a maka darinya mengikuti Maka budaya, siapa ikuti? maka siapa yang mengikuti budaya petunjukku, fala khaufun maka tidak ketakutan alaihim atasnya, wala dan tidak hum mereka yahzanun bersedih. Baik, alhamdulillah. Pak Budi, silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Qulna, kami berkata, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, jami'an seluruhnya. Fa maka imma jika ya'tiyanna, telah benar-benar datang kepada kalian, minni, dariku, hudan petunjuk, fa maka man siapa yang tabi'a mengikuti budaya petunjukku, fala maka tidak khaufun rasa takut ala atas him mereka, wa dan la tidak hum mereka yahyanun bersedih. Baik, alhamdulillah. Pak Imran, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna, kami berkata, itu kalian turunlah minha darinya jami'an semuanya, fa imma maka imma jika ya'tiyanakum benar-benar datang minni dariku budaya petunjuk, faman maka man siapa yang tabi'a mengikuti budaya petunjukku, fala maka tidak khaufun ketakutan alaihim atas mereka, wa dan la tidak hum mereka yahzanuna mereka bersedih. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna, kami telah berkata, ihbitu, kalian turunlah minha darinya, jami'an semuanya. Fa maka imma adapun ya'tiyannakum akan benar-benar datang kepada kalian, minni dariku, hudan petunjuk, fa maka man siapa yang tabi'ah mengikuti hudaya petunjukku, fa maka la tidak khaufun ketakutan alaihim atas mereka, wa dan la tidak hum mereka yahzanun mereka bersedih. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kulna kami telah berfirman, ihbitu turunlah kalian min dari darinya jami'an semuanya. Maka imma jika nakum benar-benar telah datang kepada kalian mini dariku hudan petunjuk, maka man barang siapa tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, maka la tidak khaufun rasa takut atau khawatir ala atas mereka, dan la tidak mereka yahzanun mereka bersedih. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna kami telah berfirman, ibitu turunlah kalian minha darinya jami'an semua. Maka imma adapun nakum benar-benar datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk, maka man siapa yang tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, fa'ala maka tidak khaufun rasa takut ala atas mereka, wala dan tidak mereka yahzanuna mereka bersedih hati. Baik, alhamdulillah sudah kita terjemahkan untuk baca di ayat yang ke-38 ini, terjemah lafziyahnya Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang melanjutkan dengan mengujikan di ayat berikutnya dengan dua kata baru, yaitu kadzabu dengan ashabu. Kadzabu dengan ashabu. Kadzabu artinya mereka mendustakan, sedangkan ashabu adalah para penghuni. Jadi kalau misalkan kita arti asal, ashab itu dari kata sahabah, artinya teman, kawan. Ashab itu kawan. Tapi karena dinisbatkan nggak mungkin teman-teman neraka, karena identik dengan penerjemahan secara umum biasanya ashab itu penghuni, ya, para penghuni. Jadi kadzabu mereka. Iya, Ashabul Kahfi juga. Ya, gimana Pak Tahir? Ashabul Kahfi penghuni gua ya. Ya, Ashabul Kahfi. Penghuni gua. Jadi dikatakan kadang-kadang dalam bahasa Arab itu ada makna tekstual dan ada makna kontekstual. Jadi di dalam penerjemahan buku-buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu memang si penerjemah mesti betul-betul paham antara makna tekstual dan kontekstual. Kadang kalau diterjemahkan tekstual jadinya malah gak enak dibacanya, malah kayaknya kok ada sesuatu gak pas gitu. Tapi kalau misalkan diterjemahkan kontekstual berarti pas. Jadi memang yang terpenting dalam penerjemahan ini, pertama tidak keluar dari kaidah yang asasi, yang dasar, dan yang kedua adalah tidak keluar dari makna yang dimaksud daripada ayat tersebut. Kadzabu mereka telah mendustakan, kemudian ashabu para penghuni. Nah, ini menjadi challenge tersendiri. Ya, saya kira challenge tersendiri. Tapi sebelum ke satu persatu ada yang ingin saya bahas terkait dengan masalah di pertemuan ini. Yang pertama, ikhwatul iman, ketika kita memahami bahwasannya kata di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, kemudian kalimah itu terbagi menjadi 3. Itu berlaku bagi bahasa Arab yang ada di dalam teks Al-Quran, bahasa Arab yang ada dalam teks hadis, atau bahasa Arab yang ada dalam teks buku berbahasa Arab secara umum. Nah, jadi hanya 3 kategorinya, isim, fi'il, harfun. Jadi isim dibahasakan sederhana, kata benda atau sejenisnya. Kemudian fi'il kata kerja, sedangkan harfun itu kata bantu. Nah, prioritas kita untuk terjemah lafziyah ini, mumpung kita mengulang dan mengulang kita baru sampai ayat 38-39, maka saya perlu sampaikan bahwa jika 3-tiganya belum kita bisa kuasai, ya, jenis kata isim, fi'il, harfun, maka minimal ambil yang paling mudah, yaitu adalah harfun kata bantu. Kenapa saya katakan prioritas harfun kata bantu? Contoh misalkan kalau di sini harfun minha, min artinya dari, maka, jika atau adapun. Min dari, maka, kemudian lagi la tidak, ala atas wa, dan la tidak. Nah, maka kalau kita perhatikan ikhwatul iman dari mulai surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 39 ini senantiasa pasti ada
jenis kalimah harfun, kata bantu, yang selalu ada di dalam setiap ayatnya. Dan itu praktis dengan redaksi yang simple. Sehingga memudahkan kita. Dan yang kedua, catatannya, saya mengkaji itu, ternyata harfun atau kata bantu di dalam bahasa Arab itu gak sampai ratusan, hanya sekitar puluhan saja jumlahnya. Jumlahnya itu hanya sekitar puluhan kata bantu, hanya diulang-ulang di setiap ayatnya, terutama di Quran di setiap ayatnya. Sementara isim di Quran itu kata yang kategori isim itu jumlahnya ribuan. Sedangkan fiil juga jumlahnya ribuan. Nah, kalau untuk memahami isim, memahami fiil, tentu kita pakai rumus yang khusus. Tapi untuk memahami harfun, kata bantu, cukup kita mengingat, mengulang, kemudian kita langsung bisa tahu. Karena itu diulang-ulang. Contoh, kata min, itu kalau kita kaji dari Al-Fatihah sampai ini, kata min sudah sekian puluh kali diulang. Ya, belum tentu kata jami'an yang isim itu diulang sudah puluhan kali. Ya, dan belum tentu kata ihbitu itu diulang sampai puluhan kali. Dan belum tentu kata hudan itu sampai ayat 39 sudah diulang puluhan kali, belum. Boleh dibuktikan, boleh dicek. Tapi kata min, kata fa, kemudian kata la, ya, itu sudah diulang puluhan kali. Coba dicek ya. Artinya apa? Ikhwatiddin sekalian, dengan rumus seperti ini memudahkan kita coba prioritaskan kalau tiga-tiganya belum kita kuasai secara maksimal, isim, fi'il, harfun, minimal ada yang paling mudah untuk kita kuasai terlebih dahulu, kata bantu. Maka boleh bukan dari sekarang atau nanti ke depannya disiapkan pensil, nanti setiap harfun atau kata bantu itu dikasih garis bawah. Contoh misalkan minha, minnya digaris bawahi. Berarti yang digaris bawahi itu dia harfun, kata bantu. Fa digaris bawahi, imma digaris bawahi. Kemudian minni, minnya digaris bawahi. Kemudian paman, fa-nya digaris bawahi. Kemudian fala, fa dan bawahi karena dua-duanya harf. Alaihim, alanya digaris bawahi. Wa, kemudian dan la digaris bawahi karena dua-duanya wa dan la itu harfun. Kita coba lihat komposisi di ayat 38 saja harfunnya 1 min, kedua fa, ketiga imma. Kemudian keempat min lagi diulang. Kelimanya adalah fa. Kemudian keenamnya adalah fa lagi. Ketujuhnya la. Kedelapannya ala. Kesembilannya wa. Kesepuluhnya la. Jadi dalam satu ayat 38 itu ada 10 ya kata yang kategorinya adalah harfun atau kata bantu. Sementara isimnya kita pertama ha, isim domir. Yang kedua jami'an. Yang ketiga kum. Yang keempat ni, ya mutakalim. Yang kelima hudan. Yang keenam man. Yang ketujuh huda. Yang kedelapan ya-nya. Yang kesembilan khaufun. Yang kesepuluh him. Ke-11 hum. Hanya selisih satu kata. Jadi isim ada 11, harfun ada 10. Jadi artinya jika kita komposisi 10 dengan 11, kemudian kita bikin persentase ya. Ini contoh misalkan kita bikin sekarang fiilnya. Kulna 1, 2 ihbitu, 3 ya'tiya. Kemudian yang keempat tabi'a. Kemudian yang kelima yahzanun. Jadi kalau kita komposisi 100%, berarti ada 10, ada 11, dan ada 5. Katakan 10 dan 11 itu sudah 50% kan? Ya, 10, 11, 5. Jadi totalnya adalah 10 tambah 11, 21, ditambah 5, 26. Untuk isimnya dari 26 kata itu ada 11. Berarti berapa persen tuh Pak? Sekitar 40% ada ya? 40% ya. Berarti isimnya 40%, harfunnya nyaris 40%, karena selisih satu kata. Nah, sedangkan fiilnya hanya 3. Hanya ada 5. Ya, berarti dia hanya sekitar 20%. Nah, ini fakta ini itu bisa kita cek di setiap ayat di Quran. Senantiasa pasti ada harfunnya di situ. Bahkan harfunnya itu selalu banyak. Jadi memang ini adalah cara kita strategi belajar untuk memudahkan kita
mengingat kata berawal dari kata yang paling gampang karena fa itu praktis, fa kemudian min itu praktis. Jadi memang memudahkan kita untuk mengingat. Dan yang kedua, kata-kata tersebut lebih banyak diulang-ulang daripada kata isim ataupun fiil. Caranya seperti itu. Ini jadi kita senantiasa terus berinovasi mencari cara-cara baru untuk memudahkan kita di dalam memahami bahasa. Jadi saya juga berupaya untuk menghadirkan sesuatu yang baru di dalam kajian kita sehingga kita terus mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kajian kita dan itu kita rasa bermanfaat gitu. Ya. Jadi memudahkan kita dan itu saya perhatikan seperti itu di dalam setiap ayatnya dikaji otomatis setiap. Begitupun juga ayat berikutnya dan seterusnya begitu. Senantiasa ada komposisi isim, fi'il dan harfun. Dan menariknya untuk harfun kata batu itu selalu berulang karena memang jumlah kata kosakata harfun itu hanya sedikit. Tidak seperti isim dan tidak seperti fi'il sehingga mudah kita kenal apalagi diulang-ulangnya lebih sering daripada jenis kalimat isim ataupun fi'il. Ya, sampai di sini atau ada tanggapan silakan. Ada yang tanya Ustaz, itu yang kata-kata jami'an Ustaz. Itu kan semuanya itu kan cuman Adam dan Hawa atau sama setannya sama jinnya semuanya yang dimaksud jami'an itu. Dalam bahasa jami'an di sini jadi setelah Allah kemudian di dalam peristiwa itu ada pengingkaran iblis, kemudian Adam melakukan pelanggaran dan Hawa. Maka bahasa jami'an kalau kita merujuk kepada bahasa ulama, para ulama ahli tafsir, maka jami'an itu keluar dari surga kosong semuanya. Surga yang dimaksud yang ditempatin itu yang di situ ada malaikat, bahkan ada Ajazil, iblis itu. Kemudian ada Adam dan Hawa, itu semuanya dikosongkan. Sehingga ketika bahasa kulnah bitu minha jami'ah akhirnya ke posisi masing-masing. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, bangsa jin termasuk Ajazil ditempatkan di alam bangsa jinnya, diturunkan ke bangsa jin, sedangkan malaikat dialihkan ya ke alam malaikat. Kalau dalam bahasa orang-orang tasawuf itu ke alam malakut, yaitu ke alamnya malaikat. Jadi masing-masing itu dikembalikan kepada alam yang aslinya. Jadi alam malaikat, alam jin dan alam manusia. Jadi bahasa jami'an itu seluruhnya sehingga kosong tempat tersebut tidak lagi ada penghuninya. Demikian mungkin yang saya baca dari referensi-referensi tafsir. Allahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Baik, afwan. Sudah saya posting itu ada 70 huruf Ustadz yang sering keluar itu di grup ya. Nah, bisa dinyanyikan juga tuh. Ya. Di dengan li bagilah bagi wadan ala ataslah bukan. Ada 70 sebenarnya. 70 Ustaz. Ada 70 nggak sampai 100 kan? Sampai kita 100. bisa baca satu Quran yang isinya 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, itu hanya 70 kata saja untuk kategori harfun. Begitu mudahnya. Tapi ya kalau isim itu ribuan, kalau fi'il itu ribuan. Jadi kita awali dari yang mudah dulu, yang ringan untuk memudahkan. Baik, jazakallah khairan katsiran Pak Mazwar atas sharingnya. Dan nanti kalau misalkan ada nadhamnya, ya boleh nanti di pertemuan Pak Mazwar ajarkan kepada kami nadhamnya supaya mudahkan gitu. Mungkin ada metode tersendiri gitu. Baik. Ya, kita lanjut sekarang ya ke challenge-nya, yaitu ayat 39. Tadi yang merahnya kadzdzabuu mereka telah mendustakan, kemudian ashabu artinya para penghuni. Silakan Pak Mazwar, ayat 39. 39 dari yang hitam sama yang merah, Ustaz. Ya, seluruhnya. Karena yang merahnya sudah diterjemahkan tadi. Kadzdzabuu dan ashabu sudah diterjemahkan. Baik, wadan alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, wadan kadzabu mereka mendustakan, bi dengan ayat-ayat na kami, ulaika mereka itu ashabu para penghuni anar neraka, hum mereka fi di dalam hanya khaliduna mereka kekal. Baik, alhamdulillah berikutnya Pak Tahir.
Walladzi dan orang-orang kafaru mereka kafir, wa dan kadzabu mereka ingkar bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itu ashabun nar, para mendustakan. penghuni ashabun nar, para penghuni neraka, mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan aladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, wa dan kadzabu mereka telah mendustakan bi dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itu ashabu para penghuni annar neraka, mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang mereka telah kafir, wa kazzabu mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat Allah, ulaika Kami dengan ayat-ayat kami, ulaika dan mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, mereka fiha di dalamnya khaliduna, mereka kekal. Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Budi, silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, wa dan kadzabu mereka mendustakan bi dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah ashabu penghuni anari neraka, mereka di dalam hanya khaliduna kekal. Baik, alhamdulillah. Bu Harti. Silakan, Bu Harti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina dan orang-orang yang kafaru mereka ingkar, wa dan kadzabu mereka mendustakan bi dengan ayatina ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, mereka fiha di dalamnya khaliduna kekal. Baik, alhamdulillah. Bu Era, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, wa dan kadzabu mendustakan bi dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itu ashabu penghuni annar neraka, mereka fi di dalam hanya khalidun mereka kekal. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan allazina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, wa dan kadzabu mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka ashabu penghuni annari neraka, mereka fiha dalamnya haknya khaliduna mereka kekal. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah untuk hari ini ada satu kata yang kita ambil fiil untuk menjadi bahan latihan kita untuk mentasrifkan, yaitu kata kafaru di ayat 39. Nah, kafaru ini adalah bentuk ketiga dari kafaro. Jadi kalau misalkan kita lihat kafaro pertama pendek semua, bacaan fathah semua, kafaro. Kemudian kafaro asli asalnya adalah kafaro, dia seorang laki-laki telah ingkar. Kemudian kafaro ya kafaro dua laki-laki telah ingkar. Kafaru. Nah, di Quran itu menariknya di Quran ketika sudah dia bentuk jama,
kafaru, maka itu bisa digunakan untuk laki dan perempuan. Itu menariknya di Quran itu. Jadi tidak hanya khusus untuk laki-laki, atau misalkan Allah sebutkan dua-duanya, waladina kafaru wa kafarna, karena kafarna itu untuk mereka perempuan. Cukup satu saja. Sama ketika kita ketemu dalam satu majelis, itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, cukup assalamualaikum. Tidak usah assalamualaikum wa assalamualaikunna. Jadi cukup satu saja. Maka di dalam Al-Quran itu banyak kata jamak untuk laki-laki, tapi berlaku juga untuk jamak perempuan gitu. Tapi kalau jamak perempuan tidak berlaku bagi laki-laki. Gitu. Itu bedanya begitu di Quran. Jika ada kalimat jamak di Quran, bentuknya bentuk jamak untuk laki-laki, karena kafaru ini kan domirnya hum laki-laki, berarti berlaku juga bagi perempuan. Tapi kalau jamaknya sudah berbentuk jamak perempuan, maka khusus untuk perempuan, tidak berlaku bagi laki-laki. Contoh misalkan, ketika ada ayat tentang sesuatu yang menjelaskan tentang hukum. Contoh misalkan yurdina. Yurdina itu artinya mereka perempuan menyusui, artinya berarti khusus. Atau ada ayat yang lain tentang waris berlaku bagi ada perempuan, maka itu khusus perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, maka biasanya itu berlaku juga bagi perempuan. Contoh kata kafaru, mereka telah kafir. Mereka ini siapa? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, jadi kalau misalkan kita lanjutkan kafaru, kafaro, kafaro, kafaru, maka kemudian kita contohkan misalkan kata koro'a. Berarti koro'a, koro'a, panjang yang kedua, koro'u. Kemudian kalau zahaba, 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 zahabu. Itu yang ketiganya. Kalau fataha, 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 fatahu. Jadi memang ini ada satu kata yang kita kaji. Sedangkan fi'il mudhari'nya yakfuru. Bentuk pertamanya kafaro, yakfuru. Kafaro, yakfuru. Atasnya wazan fa'ala, yaf'ulu. Fa'ala, yaf'ulu, kafaro, yakfuru. Nah, ini terkait dengan kata yang memang untuk kita pelajari setahap demi setahap. Jadi kafaro, kafaro, kafaru. Kemudian kalau misalkan hada, nah kalau hada karena dia ada mu'tal akhir, jadi kalau ada komposisi fiil yang huruf akhirnya itu dia huruf illat, baik itu alif lazimah, waw atau ya, maka biasanya huruf terakhir itu tidak dhammah tapi dia fathah. Contoh, hada itu telah mendapat petunjuk. Biasanya ha, dal dengan alif lazimah, hada. Berarti dia telah mendapat petunjuk. Ketika kita mau tasrif, hada, maka yang kedua hada panjang, ya, hada, tapi pakai alif ya, jadi dirubah alifnya tegak. Kemudian bukan hadu, hada, bukan hadu tapi hadau. Biasanya begitu. Jadi kenapa? Karena dia tadinya ada alif lazimah. Atau contoh lagi, misalkan ada yang mu'tal akhir, contoh rawa. Ya, rawa meriwayatkan, rawu alif lazimah rawa. Biasa rawa ya, rawau, rawa atau rawaya, rawau. Jadi bukan rawu tapi rawau. Biasanya kalau ada alif huruf-huruf illat di belakang, maka otomatis untuk jamaknya tidak pakai dhammah seperti yang sahih, tapi dia pakainya fathah. Kalau yang sahih itu selalu pakai dhammah, kafaro, kafaro, kafaru, qoro'a, qoro'a, qoro'u. Tapi kalau yang mu'tal yang ada illatnya biasanya pakai fathah, bukan pakai wawu. Itu aja perbedaannya. Baik, Bukan pakai dhammah. Gimana Bu Ai? Bukan pakai dhammah, tapi pakai fathah. Iya, betul. Jadi kalau untuk yang mu'tal itu dia pakai fathah di ujungnya. Jadi sebelum sukun itu fathah, tapi kalau yang sahih sebelum sukun itu dhammah gitu. Itu aja bedanya di situ. Baik, nah ikhwatu iman sekalian, sekarang kita di ayat 38 39 ini sebagai penutup dari kisah tentang Adam di episode pertama di Al-Baqarah. Karena nanti nyambung lagi kisah Adam di surah Al-A'raf. Al-A'raf dari mulai ayat 11 sampai seterusnya itu kita bisa pelajari tentang kisah Adam, tadi situ disebutkan juga tentang iblis. Jadi
ayat 38 itu qul nahbitu minha jami'a sebagaimana yang tadi Pak Qahir tanyakan, maka Allah perintahkan kalian keluar semua dari surga ini tanpa terkecuali, termasuk malaikat sekalipun. Maka kemudian fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti benar-benar datang kepadaku petunjuk, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin gitu. Karena ayat ini dikuatkan di surah Az-Zariyat di mana Muhammad khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa di situ malaikat tidak disebutkan? Karena malaikat itu tidak punya potensi salah, tidak punya potensi bermaksiat, maka gak usah disebut. Yang punya potensi salah dan khilaf ya dan bermaksiat adalah manusia. Maka manusia ini menjadi prioritas dan juga bangsa jin. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti akan benar-benar datang kata Allah ya di satu saat nanti dariku petunjuk. Nah, petunjuk ini hadir bersama para rasul. Ya. Jadi bersama para rasul. Kemudian siapapun yang mengikuti petunjukku kata Allah, mengikuti rasul, mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan, maka fala khaufun, terutama khusus untuk manusia, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut atas mereka. Ada ulama menjelaskan fala khaufun ini berlaku di dunia wal akhirah, terkhususnya di dunia. Tidak ada rasa was-was, rasa khawatir, ya, rasa takut, ya macam-macam, tenang, hidup di dunia itu tenang. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, terutama bersedih di akhirat. Nanti saatnya dihisab tidak ada sedihnya. Kenapa? Karena orang yang mengikuti petunjuk Allah niscaya akan selamat. Makanya kemudian diawali ada fase di mana orang meninggal masuk ditanam di kubur. Jasadnya masuk ke bumi, kembali kemudian ke bumi, sebagaimana Rasulullah ketika ada orang yang wafat itu, kalau sebelum ditutup liang lahatnya dengan tanah, Nabi 3 genggam tanah, kemudian dilempar satu-satu ke liang lahat itu. Lemparan yang pertama minha khalaqnakum, kata Nabi, dari tanah kalian diciptakan. Lemparan yang kedua wa fiha nu'idukum, ke tanah juga kalian dikembalikan. Lemparan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan dan dari tanah nanti kalian dibangkitkan lagi. Nanti di masanya dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban amalnya. Nah, maka ikhwatiman sekalian, dipastikan oleh Allah siapapun yang mengikuti petunjuk Allah maka tidak ada. Dan kalau misalkan kita kembali ke ayat yang tidak jauh dari ayat ini, yaitu ayat 2 surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi huda di situ adalah Alkitab, Quran. Jadi kalau misalkan bahasa sekarang untuk saat ini, untuk umat saat ini, siapapun yang mengikuti Quran, paman tabi'ah hudaya, siapapun yang mengikuti Quran, petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, siapapun yang ikuti Quran tidak ada rasa ketakutan, khawatir atas mereka dan tidak kesedihan. Kebalikannya waladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari Quran, mengingkari firman Allah, mengingkari para rasul-rasul Allah, wakadzabu, dan mendustakan para rasul, mendustakan Quran. Bi ayatina, dikuatkan dengan bi ayatina. Kafaru wa kadzamu bi ayatina. Makanya di sini dijelaskan bi ayatina itu adalah kitabullah Al-Qur'an, ataupun ayatina di sini ayat yang sifatnya kaun, yang terhampar di semesta ini, yang Allah tunjukkan kuasanya terhampar di semesta. Ulaika ashabun nar, maka mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi dibahasakan kalau di ayat 39 itu nerakanya disebut. Nah, menariknya di ayat 39 itu orang kafir, orang mendustakan itu disebutkan ashabun nar. Sementara di ayat 38 tidak ada sebut ashabul jannah. Betul ya, Pak? Coba perhatikan, tidak ada kata-kata ashabul jannah, hanya cukup fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak bahasanya begini. Fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya, ya. Faman tabi'a hudaya faulaika ashabul jannah. Enggak begitu redaksinya. Tapi langsung Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya apa? Kalau Allah mengatakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kata ulama tafsir, ini sudah satu paket komplit.
artinya dunia dan akhirat. Dunianya baik, ya, dia dapat jaminan keselamatan dunia dan dapat jaminan keselamatan akhirat. Kalau orang selamat akhirat pasti ujung-ujungnya adalah ashabul jannah. Sementara orang-orang kafir, kenapa langsung ashabun nar? Ya karena bisa jadi di dunianya mereka Allah berikan istidraj yang seolah mereka begitu bahagianya, mereka begitu senangnya, mereka begitu punya sesuatu banyak macam-macam, tapi endingnya ulaika ashabun nar. Nah, ini dua ayat ini kita lihat ada yang pertama Allah jelaskan dengan bahasa yang lugas ashabun nar, sementara di ayat yang 38 tidak ada ashabul jannah, tapi cukup wala khaufun alaihim walahum yahzan. Ya, jadi memang Harus bersedih. seperti itu. Harus bersedih. Ya. Baik. Demikian, jika ada tambahan sharing diskusi, pertanyaan silakan Bapak Ibu. Boleh saya tanya, Ustaz? Ya, silakan. Tadi dikatakan surga itu sebelum Adam diusir sama-sama dengan jin dan malaikat. Apakah mereka itu bisa berhubungan atau apa, saling bicara atau saling melihat gitu, Ustaz? Kalau di dunia kan kita tidak bisa saling melihat dengan mereka-mereka itu dan tidak akan bisa melihat. Barangkali itu pertanyaannya, Ustaz. Dan mereka di sana senang-senang aja apa gitu ya, Ustaz ya? Nggak seperti di dunia. Ya, pertama terkait dengan surga, jadi ada ulama menyampaikan beberapa tanggapan terkait dengan al-jannah al-mau'udah, surga yang dijanjikan nanti setelah kiamat bagi orang beriman, dan surga makanan ladzi, ya, tempat yang dimana Adam dan Hawa itu tinggal. Jadi ulama itu membedakan al-jannah al-mau'udah dengan al-jannah yang ditempati Adam. Jadi perbedaannya banyak sekali perbedaannya. Yang pertama, saya urai dulu dari situ ya. Yang pertama, di surga yang ditempati Nabi Adam itu masih ada larangan. Contoh larangan Adam mendekati pohon yang Allah berikan. Yang kedua, masih ada potensi yang memang bisa sewaktu-waktu keluar. Ya, sementara di surga yang nanti al-mau'udah sudah tidak ada larangan, sudah tidak ada ibadah dan tidak ada potensi keluar dari surga. Keluar dari neraka potensi besar masuk surga, tapi kalau sudah di surga tidak ada potensi. Ya, kalaupun ada hadis yang orang berjalan menuju surga itu baru berjalan belum masuk. Allah panggil lagi. Jadi belum sampai di dalam surga. Nah, kemudian berikutnya surga yang dijanjikan ini tidak abadi. Jadi surga yang ditempati Adam saat itu tidak abadi. Sementara surga yang dijanjikan al-mau'udah itu abadi, khalidina fiha abada. Makanya tidak ada dalam cerita ada surga di situ tinggallah engkau Adam dan Hawa selamanya, kan nggak ada bahasa selamanya. Tidak ada, hanya ditinggal, cukup dibahasakan tinggal. Nah, kemudian menyangkut dengan pertanyaan yang dari Bu Ai, maka kenapa di surga itu seperti itu? Karena memang faktanya ada komunikasi, dan faktanya bisa saling melihat satu sama lain, itu fakta. Ya, kalau kita lihat ayat-ayatnya sudah jelas ya. Pertama, bagaimana Allah memerintahkan kepada Adam untuk menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepada malaikat. Ya, artinya kalau misalkan menyampaikan itu sesuatu yang berwujud. Adam menghadapi malaikat menyampaikan ilmunya sebagaimana yang Allah berikan kepada Adam. Dan kemudian begitu malaikat sujud, maka itu wujudnya ada. Bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada Adam. Dan juga termasuk bangsa jin, Azazil, itu dia bisa kelihatan menggoda, dan Adam pun juga terlihat ya, mengetahui bahwa dia datang, ada. Jadi saat itu memang ada ketentuan bahwasanya belum ada hijab. Artinya saat di sana tidak ada hijab. Adanya hijab setelah ihbitu min hajaniha. Jadi para ulama menjelaskan adanya hijab, manusia tidak bisa melihat jin, manusia tidak bisa malaikat kecuali para nabi. Itu hijab itu berlaku ketika turun ke bumi. Ihbit, setelah adanya ihbitu minha jami'a. Sebelum kata ihbitu jami'a, Adam bisa melihat malaikat, Adam bisa melihat iblis, Hawa bisa melihat malaikat, Hawa bisa melihat iblis. Sebaliknya mereka bisa, ada beberapa kejadian ya komunikasi sebagaimana Adam menyampaikan ilmunya kepada malaikat,
dan iblis menyampaikan godaannya kepada Adam dan Hawa secara langsung. Demikian, wallahu a'lam. Yaitu Syukran. iblis menggoda Adam itu kan oh maksudnya gini, kamu tuh harus makan biar abadi kan. Nah, itu kan dia artinya berkomunikasi ya Ustaz ya. Itu komunikasi. Ya. Ya, Jadi berkomunikasi. Kalau misalkan kita berimajinasi mungkin ya, kita coba ke ranah imajinasi. Mungkin nggak iblis menggoda Adam itu hanya hitungan detik. Sampai Adam itu mau dan Hawa itu bisa diyakinkan oleh iblis kalau buah dari pohon itu bisa bikin kekal dan minimal bisa bikin mereka jadi malaikat. Nggak mungkin. Nah, kalau yang kita imajinasikan itu ternyata sampai tergelincir Adam dan Hawa, nggak mungkin sedetik, 2 menit, semenit, 2 menit, nggak mungkin. Bisa berhari-hari datang lagi, datang lagi, datang lagi. Dirayu-rayu ya Ustaz ya. Betul. Sama ketika orang kita misalkan sedang didatangi sales, misalkan ada sales orang menawarkan ibu-ibu jualan, datang lagi, itu kenapa? Karena dia punya tujuan. Nah, jadi kita juga memahami bahwa secara imajinasi kita membayangkan nggak mungkin iblis hanya datang sekali, apalagi dalam hitungan menit dan detik, pasti dia berkali-kali, dan itu ada komunikasi tentu di situ. Ada awalnya menolak, dan awalnya Hawa menolak, tapi kemudian iblis dengan caranya bisa meyakinkan Adam dan Hawa kemudian memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian, itu fakta bahwa memang ada komunikasi. Kenapa? Karena belum ditutup hijab. Jadi bangsa manusia Adam Hawa bisa melihat bangsa jin, belum ditutup hijab. Begitu dengan malaikat. Tapi begitu ihbitu min hajamiyah, baru hijab itu ditutup. Ya. Tidak bisa melihat satu sama lain. Kecuali yang Allah berikan izin. Ya. Para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Allahu a'lam. Ustadz ini nanya dua Ustadz. Mini sama hudaya itu kan dariku sama petunjukku. Nah, kalau ya sebagai aku itu memang harusnya nggak pakai titik gitu Ustadz ya. Ini saya lihat dua-dua nggak pakai titik. Baik, ini yang kita lihat ini adalah mushaf versinya versi Madinah ya, cetakan Madinah. Tapi kalau kita lihat versi dulu yang cetakan Semarang, yang cetakan Bandung itu Quran yang lama yang kertasnya kertas koran itu ada titiknya, Pak. Oh. Itu ada titiknya. Jadi ini memang khasnya Quran mushaf cetak. Ya. Kemudian bedanya hudaya petunjukku sama hudan ini kan pakai iya juga Ustadz, tapi iyanya nggak dibaca. Hudan faman tabi'al. Itu padahal itu tanda hamzah wasal. Kalau misalkan Quran yang dulu cetakan asli Indonesia yang Semarang ya di Penegoro Semarang atau yang Ini Huda ya. Ini itu Huda ada. paman. Mungkin itu- perbedaannya ini Ustaz, kalau yang pertama itu huda tuh tidak ada madnya ya. Tidak ada alif matinya. Kalau ada huda ya, itu ada alif matinya. Ada mad tabi'inya ya. Barangkali itu Ustaz. Yang ditanyakan Pak Mazhar itu kenapa itu ya-nya nggak ada titiknya gitu. Minni itu kan di situ kan ya minni gitu kan. Itu nggak ada ya-nya. Kemudian hudaya kenapa juga tidak ada ya-nya gitu. Makanya saya jawab ini versi Quran dari cetakan Mushaf Madinah. Kalau misalkan Mushaf yang Indonesia yang versi lama cetakan Semarang atau Bandung itu ada. Yang kertasnya kertas koran yang Qurannya agak tebal gede itu ada. Ini Usmani ya Ustaz ya. Sebetulnya yang lama juga Utsmani, cuma kan versi Utsmani itu kan ada versi yang diperbaharui, versi Saudi, kerajaan Saudi, ada yang memang tetap seperti yang versi lama. Jadi kalau kita lihat, coba bandingkan Quran versi lama dengan Quran cetakan Saudi yang sekarang, itu ada beberapa penulisan. Contoh misalkan alif diganti fathah tegap, itu kan ada. Ya. Kalau versi lama itu menggunakan alif. Nah kalau versi Madinah itu fathah tegap. Begitu. Kalau nggak pakai titik ini kan membedakan alif bengkok atau sebagai tanda panjang atau alif saya atau pakai iya gitu kan susah juga ya Ustadz ya. Justru itu makanya ini versinya versi Madinah. Memang ada pertimbangan-pertimbangan internal di kalangan kerajaan termasuk di ulama-ulama Saudi. Jadi memang ini kan terkait dengan rosam tentang penulisan. Tapi kalau misalkan kita lihat yang khas Indonesia memang tetap ada titik ini, ada titiknya itu, ada ya-nya.
Budaya juga ada ayatnya. Tanya Ustaz, Ya. tadi cerita iblis sama Adam tadi itu yang diusir duluan iblis ya Ustaz. Diusir sempat berpisah dong dengan Adam. Enggak? Artinya bukan diusir tapi dilaknat duluan. Artinya dibenci, Tapi belum dibenci. diusir, ya? Belum diusir. Jadi ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam kan malaikat. Adam. Nah, kemudian iblis tidak mau sujud, makanya kan redaksinya ketika seperti itu apalah ayatnya? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin, itu aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Baru kemudian ayat berikutnya nanti dijelaskan di Al-A'raf itu kemudian baru terusir setelah apa? Setelah kemudian Adam tergelincir, maka kemudian barulah maka Allah usir kamu keluar. Jadi yang pertama diusir setelah Adam baru iblisnya. Jadi setelah iblis baru kemudian Adam diusir juga ke bumi. Jadi bahasa ihbitu itu adalah bahasa bareng-bareng ketika Allah menggunakan bahasa kalian keluar. Artinya sudah tidak ada yang berhak lagi tinggal di sini, keluar semua tanpa terkecuali. Ya, gitu. Tapi kalau pertama kali tidak mau sujud itu tidak langsung diusir. Ya, tidak langsung diusir, tapi berarti tetap keluarnya tiga-tiganya langsung ya Ustaz? Ya langsung. Cuma kalau malaikat keluar itu karena memang sudah ketentuan Allah dipindah alam. Kalau Adam itu karena memang percepatan dia karena melanggar. Walaupun kemudian dia tidak melanggar sekalipun, tetap nanti akan diturunkan ke bumi. Karena kan Allah sudah siapkan Adam untuk di bumi. Tapi percepatan karena memang ada pelanggaran di situ. Itu adalah ujian, salah satu ujian. Dan juga kalau dalam bahasa tafsir itu saya baca, kaji kitab-kitabnya, memang surga yang dimaksud itu bukan surga yang untuk selamanya ditinggali malaikat, ditinggali Adam, ditinggali iblis sekalipun. Itu hanya tempat di mana Allah bikin episode kehidupan di antara ketiga makhluk Allah itu, malaikat, jin, dan manusia, di mana di situ nanti ada poin-poin yang jadi pelajaran untuk kita sebagai manusia daripada pelanjut daripada keturunan Adam alaihissalam. Makanya di Quran itu tidak banyak detail kan, peristiwa tentang Adam itu tidak begitu detail, tapi hanya beberapa yang dimunculkan, dikisahkan. Padahal kalau kita lihat tentu nggak mungkin kan Adam dan Hawa itu sehari 2 hari kan. Jadi kita kalau bisa bayangkan film, Pak, episode film itu sampai panjang, itu kan kita tidak tahu bagaimana Adam itu di surganya sehari-harinya ngapain sih, kan nggak ada cerita. Kemudian apa sih yang diobrolkan diskusi Adam dengan Hawa, kan nggak ada juga. Jadi kalau bisa kita pakai imajinasi, oh harusnya sih ada. Pasti di surga gak akan sehari 2 hari, mungkin cukup waktu yang lama, dan itu pasti ada cerita-cerita, obrolan, ada apa. Tapi kan Allah tidak munculkan itu, karena memang yang Allah munculkan yang dirasa memang cukup untuk mewakili dan penting untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Itu saja. Allahu a'lam. Ya. Baik. Ya, demikian ikhwatul iman sekalian. Kita lanjut di pekan depan insyaallah. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita semua, beri keberkahan untuk kita, ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian hadana Allah kembali. Amin. Kafatul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz.